Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Gladys Sulfairus di Himara Podcast. Podcastnya Mandua Kebumen. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang super jenius loh. Siapa sih orangnya? Bisa diperkenalkan dulu? Perkenalkan, nama saya Wisnu Abdurrahman Mahfud. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Wah, 11 3. Selanjutnya Perkenalkan, saya Jidan Maulana dari kelas 11 IPA 3. Dan perkenalkan, nama saya Nada Artika Nurfadila dari kelas 11 MIPA 3. Wah, ternyata dari kelas yang sama ya. Iya, Kelas kita dari 11 IPA 3 ya. Nah, mereka ini adalah tim riset dari Mandua Kebumen yang telah menjuarai di tingkat nasional ya. Meraih juara 3 lomba ISAI Ide Kreatif Lingkungan Meteorologi Competition Event ya, yang diselenggarakan oleh ITB loh guys. Nah, keren banget. Nah, apakah ITB jadi target masa depan kalian guys? Pastinya dong. Nah, pasti ngerasa bangga banget ya bisa juara di ITB. Gimana sih perasaan kalian bisa dapat juara di tingkat nasional? Kita juga sebenarnya nggak nyangka ya, soalnya itu benar-benar event pertama kita dari tim ini dibentuk ya. Perdana berarti ya? Perdana, itu benar-benar pertama dan kita ternyata bisa masuk lolos presentasi dan alhamdulillah ternyata bisa dapat juara 3. Selanjutnya gimana sih kakak? Nah, untuk kita itu tahu infonya kan H-min seminggu gitu ya. Jadi benar-benar kita itu mendadak banget. Terus ada satu ide, terus kita kembangin bareng-bareng. Kita revisi, kita mulai ngerjain isai, kita kirim, dan ya kayak kejutan juga sih kita masuk ke final karena di situ itu benar-benar sekolah favorit kayak Pradita Dirgantara, yang lain itu banyak banget. Banyak banget emang ITB. Salah satu itu ya universitas top yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya dari Kak Nada. Ya, menurut aku sih pengalaman ini cukup membuat aku banyak pengalaman ya. Terus di sana tuh dapat teman banyak juga. Keren-keren sih mereka dari presentasinya, terus cara mereka berbicara, terus kompak dalam presentasi. Menurut aku itu untuk pengalaman aku ke depannya sih. Pastinya sih sebuah pengalaman yang sangat luar biasa bisa ikut lomba di tingkat nasional ya. Nah, ini tim riset ini apakah ada yang bimbing? Ada, kita tentunya juga punya pembimbing ya. Iya. Karena nggak mungkin kita jalan sendiri kayak gitu. Kita punya pembimbing itu Ibu Kartina Dati. Beliau adalah guru biologi sekaligus pembimbing riset juga. Di Mandua juga. Nah, kalian ini kan ikut lomba ISAI ya. Nah, di lomba ISAI yang kalian buat ini apa sih topik yang kalian pakai untuk topik yang kalian buat di ISAI kalian? Jadi untuk tema lombanya itu kan krisis iklim, panggilan berinovasi untuk selamatkan bumi. Nah, kami itu punya ide yang berkaitan dengan mikroalga. Ternyata setelah kami membaca jurnal-jurnal, itu mikroalga bisa menangkap CO2. Kemudian kami kembangkan, kami substitusikan ke dalam penerang jalan umum. Nah, jadi subtema yang kami ambil itu konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Ternyata itu ya, keren banget ya, mereka bisa kayak terpikirkan gitu, memikirkan sebuah inovasi, menciptakan sebuah inovasi. Pastinya sebuah inovasi muncul dari suatu alasan ya. Nah, apa sih alasan kalian memilih topik tersebut? Kalau buat alasan kita milih itu, jadi pertama itu awalnya kita lihat di Instagram itu. Jadi di IG itu ada namanya Liquid Tree. Nah, itu Liquid Tree itu merupakan inovasi dari Swedia ya? Serbia. Oh, Serbia. Dari Serbia. Nah, si Liquid Tree ini dia tuh sama-sama pakai mikroalga juga, cuma dia itu ditempatinnya di
kayak di tempat kayak di tempat duduk gitu, di trotoar jalan gitulah. Nah, terus kita kepikiran juga dari situ, wah ini pakai mikroalga berarti bisa dimanfaatin juga nih. Nah, akhirnya kita coba manfaatin mikroalga juga, cuma implementasinya kita beda sama yang di Serbia itu. Wah, pastinya sangat berguna banget ya, apalagi sekarang juga lagi terjadi krisis iklim ya. Nah, dan juga ya untuk teman-teman jangan lupa untuk jaga kesehatan ya, apalagi sekarang ini sedang terjadi krisis iklim ya. Dari yang tiba-tiba panas banget, tiba-tiba jadi hujan deras banget. Kayak itu siapkan payung sebelum hujan itu. Nah, selanjutnya gimana sih proses kalian ya, perjuangan kalian bisa sampai di tingkat nasional tuh gimana? Coba ceritain dari awal banget. Awalnya tuh ya kita tuh ajukan ide ke bu guru kan, terus habis itu kita tuh disuruh Disarankan. disarankan buat ikut lomba ke ITB. Terus habis itu banyak sih prosesnya, kayak pertama kita tuh cari bahan-bahannya dulu. Tapi kemarin kita tuh beli panel suryanya tuh lewat online. Soalnya di sini tuh nggak ada. Di sini nggak ada. Ya mepet banget sih prakteknya. Terus beli mikroalganya pun juga nunggu waktu yang lama ya, lumayan lama, berapa hari? 3 harian. 3 harian, mepet banget. Terus kita tuh bikin proposalnya tuh cuma 5 hari. Ya, 5 hari, 5 hari proposal, langsung. keren banget ya. Itu benar-benar sampai malam, sampai bener capek banget sih ya. Sampai malam. Iya, itu benar-benar Sampai malam di Manduan sini begadang. benar-benar effort. Enggak, Iya, itu enggak. kita di sini paling sampai jam berapa ya? Jam 4 lah. Jam 4. Dari sini jam 4 terus keluar Nyari nyelesain tempat. itu. Nyari tempat sekalian makan. Itu benar-benar gap dari kita jadi tim ini terus sampai deadline lomba itu cuma 5 hari, dan itu sebenarnya buat Gede banget ya waktunya. dipikir-pikir juga, wah ini pertama mikir gitu ya, wah ini rada susah nih, aduh cuma 5 hari gimana ya. Ya udahlah, gak apa-apa, kejar aja gitu kan, kejar aja. Nah, dan ya ternyata kesampaian. Nah, setelah pengumuman finalis itu kan kita diambil finalis 15 tim dari seluruh pendaftar lah gitu. Nah, diambil Yang daftar itu ada berapa? yang daftar kalau kata panitianya sih ada 77. Se-Indonesia. Itu se-Indonesia. Terus sampai mana tadi? Pengumuman kan tanggal 15 November ya. Nah, itu untuk presentasi di ITB-nya itu kan tanggal 25. Jadi kita dikasih waktu 10 hari. 10 hari itu untuk membuat presentasi, prototype optional sih. Nah, terus juga kita membuat poster itu dalam 10 hari sama latihan presentasi. Itu sebenarnya benar-benar mepet ya 10 hari itu. Kita tuh Karena cuma latihan presentasinya cuma 2 hari doang. iya, kita ambil latihan presentasi cuma di 2 hari terakhir. Nah, itu yang mungkin bikin Kurang maksimal. kurang maksimal juga. Itu kan ambil sekitar 5 hari pertama itu kita bikin prototype. Itu juga disambi bikin presentasi juga sama bikin poster. Nah, bikin poster itu kita ambil ya 2 harian lah. Nah, buat yang sisanya itu kan sekitar 3-2 hari. Nah, itu kita pakai buat latihan presentasi. Nah, karena kita presentasi baru pertama ya. Baru pertama juga itu bisa di Langsung ITB, di ITB ya? iya gitu, langsung di ITB. Di depan apa ya? Di depan itu juri kan ada 2 ya. Juri ada 2, yaitu dosen dari ITB-nya sama yang satu itu dari BMKG. Dari BMKG. Nah, itu juga teman-teman yang lain yang ada di sana itu, wah, itu gila sih, mereka keren-keren banget. Keren banget. Mereka tuh ada yang dari Pradita Dirgantara, ada yang dari Mendo Kota Malang, ada yang dari satu Jember ya. Ada yang dari Jember juga. Semantik Semarang juga ada, SMAN 3 Semarang.
Ya pokoknya mereka tuh SMA ya banyak sih. banyak juga udah kayak udah lebih berpengalaman lah kalau soal ya Berpresentasi kan. kalau lomba-lomba gitu. Nah, kalian nih udah tahu ya kan kemarin bakal berangkat ke ITB. Nah, gimana sih perjalanannya? Apakah ada kendala atau gimana? Bisa diceritakan? Itu kalau dari awal ya itu sebenarnya kita dapat pengumuman kan malam hari ya. Kita dapat pengumuman malam hari dan oh ya aku anak asrama ya. Kita dapat pengumuman malam hari dan waktu itu aku tuh lagi ada persiapan buat acara di asrama gitu. Dan pas buka HP ternyata alhamdulillah lolos. Itu kan Alhamdulillah. seneng banget ya. Iya. Seneng banget perdana di ITB. Perdana. Nah itu terus paginya setelah apa semua aspeknya terpenuhi kayak gitu kan, yang poster PPT dan lain-lain, pas kita berangkat ke sana itu pakai kereta. Pakai kereta. Kita Di sebenarnya udah pesen dari jauh hari nggak sih? Yang sebelum perubahan itu Seminggu sebelumnya. yang trouble. Iya. Itu kan kita udah pesen tiket dari seminggu sebelumnya lah. Nah, setelah pas H-3 apa H-2 gitu kan, Bu Dati itu konsultasi ke kepala madrasah. Jadi rencana awal kita di sana itu kan lombanya hari Sabtu ya. ya. Kita di sana lomba hari Sabtu yang presentasi itu. Kita niat berangkat itu jam 1 malam hari Jumat. Malam. Iya, Hari Jumat. Sabtu. Malam Sabtu. Iya. Iya, Iya, udah hari Sabtu. Jam Sabtu. Hari Sabtu. Iya. Iya. Nah, kita awalnya itu mau berangkat hari Sabtu jam 1 pagi. Jadi kan kalau ngikut jamnya kereta itu jam 1 pagi berangkat, terus jam 5 pagi kita sampai di stasiun Bandung. Nah, jam 5 pagi kita sampai, jam 7 pagi kita lomba. Nah, kalau rencana kayak gitu kan kayak waduh, mesti capek banget nih dari Di perjalanan pasti iya, capek. dari perjalanan juga pasti capek. Masa dari malam-malam naik kereta nyampe pas subuh gitu kan. Subuh mandi, makan, tiba-tiba berangkat, belum persiapan apa-apa gitu kan. Nah, setelah tahu kayak gitu, Bu Dati konsultasi ke kepala madrasah dan ternyata sama bapak kepala itu kita disuruh nginep. Kita disuruh nginep 1 hari. Gimana itu? Itu kita nginep di hotel. ya. Nama hotelnya Decure ya. Iya. Jadi kita berangkat itu hari Jumat pagi. Jam 9 pagi kita berangkat, pokoknya sorean kita sampai sana. Sorean sampai sana terus ya biasalah mandi, makan gitu. Terus malamnya tidur. Akhirnya Biasanya nyenyak nggak? Biasanya tidur. nggak bisa tidur. Enggak sih. Aku jujur pas itu begadang sih. Bukan begadang gugup atau apa, begadang mumpung lagi di Bandung. Nah, jalan-jalan malam. Iya. Nikmati Iya. suasana malam Bandung. Soalnya kita cuma 1 hari sih itu kan. Terus pagi biasalah. Sholat subuh, makan, mandi dan lain-lain. Akhirnya kita jam 7 berangkat ke ITB. Itu dari hotel ke ITB jaraknya jauh nggak? Enggak, itu cuma sekitar 10 sampai 15 menitan. Kita naik Grab, naik ojek online gitulah. Terus sampai kita masuk ke ITB lewat gerbang utama. Itu kita pas di sana itu jujur dingin banget ya, nggak tahu kenapa. Emang Bandung emang dingin sih. Padahal Bandung kayaknya masuk nominasi ini ya, polusi terburuk ya. Masuk padahal. Tapi nggak tahu pas itu mungkin lagi dingin banget. Terus kita sampai di sana itu pertama kita nyiapin standnya. Kita nyiapin stand, jadi kita dikasih meja 1 gitu. Nah itu kita taruh prototipenya di situ. Terus ya cuma taruh di situ doang sih sebenarnya. Habis itu masuk presentasi
kita Kita maju kedua. alhamdulillah nggak tahu alhamdulillah apa astagfirullah ya. Kita dapat urutan kedua. Ya apa? Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Gimana? Kita dapat. Rasanya gimana pas presentasi? Deg-degan nggak? Deg-degan banget sih ya. Iya, tremor sih, kan. Pokoknya waktu itu minus di presentasi. Soalnya ya emang baru pertama juga sih. Yang di sana juga dari sekolah-sekolah unggulan kan. Jurinya juga mantep banget. Jadi kita mungkin kurangnya cuma di presentasi. Kalau kita bisa apa ya? Lebih meyakinkan mungkin Lebih meyakinkan, lebih bagus, Percaya lebih diri. lancar juga. Kayaknya kita bisa lebih dapat yang lebih lah, enggak cuma juara 3. ya. Tapi alhamdulillah. Tapi ya udah alhamdulillah sih. Mungkin kan kalau dari kita lihat Juknis ya, kalau kita lihat Juknis kan yang dinilai itu presentasi. Cuma mungkin kan tadi presentasi kita kurang bagus lah. Speakingnya dinilai banget. Iya, public speakingnya tuh dinilai banget. Cuma kan kita kurang bagus lah di situ. Jadi yang mungkin yang apa membuat kita bisa dapat ini, yang jadi poin plus lah buat kita itu di bagian sesi tanya jawab mungkin, sama kita ya bawa prototipenya lah. Kayaknya prototipe sama sesi kedua yaitu sesi tanya jawab itu jadi nilai plus buat kita. 2 sesi itu. Iya, jadi di situ ada 2 sesi. Yang pertama itu sesi presentasi, yaitu kita jelasin biasa lah. Terus ada yang kedua itu sesi tanya jawab. Nah, buat sesi presentasi itu kita dikasih 10 menit sama kalau buat sesi tanya jawabnya kita dikasih 15 menit. Itu pertanyaannya menurut kalian susah nggak? Kalau menurut Terima, gitu. kita sih ya kalau waktu itu sih enggak susah-susah banget lah. Alhamdulillah lancar Paham juga. dengan- Iya, karena paham dengan. Juga yang ditanyakan sama jurinya itu kebetulan kita udah pernah baca. Jadi buat jawab itu gampang. Nah, mungkin yang jadi poin plus di sesi tanya jawab itu karena semua jawabannya itu kita dasarin ke jurnal. Iya. Dasarin ke jurnal yang udah pernah kita baca. Berdasarkan jurnal gitu. Heeh. Makanya ya mungkinnya jadi nilai plus lah. Iya. Habis presentasi gugup ya, gugup balik ke tempat duduk itu masih Tapi deg-degan. sih udah lega. Udah lega banget. Lega. Sudah presentasi. Terus kita jalan-jalan Jalan-jalan keliling-keliling keliling. gitu ya. Itu kita diajak jalan-jalan sama LO-nya. Jalan-jalan ITB itu. di Iya, ya. itu. Yang Tapi kampus itu lama. iya, kita udah jalan jauh. Ternyata itu baru satu fakultas. Baru fakultas meteorologi doang. Itu kita udah jalan jauh loh padahal. Sampai capek. Itu berarti ITB emang seluas itu. Kita ngunjungin banyak ya. Ada ya teknik-teknik, teknik sipil, teknik kimia. Kita diajak lihat-lihat ke situ sih. Kim. Kim. Terus habis jalan-jalan itu kan kita kan ke bagian nomor 2 ya. Berarti pagi lah, presentasi pagi. Iya. Sedangkan pengumuman itu jam 5 sore. Nah, jadi buat ngisi-ngisi itu kita ada yang jaga stand, ada yang nonton juga. Terus nonton itu yang presentasi. Kita kan yang presentasi kan 15. Kita lihat lah, ada yang lihat. Terus ada yang jaga stand. Nah, pas di stand itu banyak Mahasiswa. ternyata banyak mahasiswa yang tertarik gitu lah. Jadi Melihat banyak yang prototipe-nya. datang ke stand kita lihat prototipenya. Soalnya yang dipajang kan prototipenya gitu kan. Ternyata banyak mahasiswa yang tertarik. Kita di situ menjelaskan berkali-kali ke mahasiswanya. Iya. Itu tiap mahasiswa datang jelasin. Datang. Beda orang lagi Beda orang lagi jelasin lagi. Iya. Iya. Itu tapi sebenarnya kayak gitu seru sih ya. Jujur seru sih, kita bisa Bisa ketemu mahasiswa ITB. iya bisa ketemu mahasiswa ITB. Iya, bisa tambah relasi juga. Iya. Juga kita banyak ngobrol-ngobrol sama peserta yang lain sih. Soalnya ya
sebenarnya yang buka percakapan ya bukan kita sih, mereka. Kayaknya mereka emang udah biasa kayak gitu sih. Kita banyak ngobrol-ngobrol soal riset-riset aja sih, nggak jauh-jauh dari situ. Terus ya habis itu jaga stand, sholat duhur, makan, ya pokoknya gitu-gitu doang sih. Itu sampai jam 5 Sampai di jam ITB. 5 sampai jam 5 kita di ITB. Ya pokoknya yang dilakukan ya cuma Aja di ITB. iya, cuma nonton, jaga stand sama jalan-jalan. Itu doang sampai jam 5. Dan itu kan sebenarnya apa, aspek juaranya itu banyak ya, nggak cuma ini kan presentasi. Juara 1, 2, 3. Juaranya itu ada juara 1, 2, 3 yang ini. Iya. Ada juga juara harapan, ada juara Best presentation. best presentation, ada juga juara poster. Jadi kan poster kita itu dipajang lah, kita dapat tempat sendiri gitu buat macang poster. Poster kita itu dipajang di situ, dan setiap pengunjung yang tertarik, yang suka lah gitu, mereka itu kayak nempelin stiker gitu. Stiker. Jadi buat ngevote ya. Jadi si aspek penilaian buat poster ini dari berapa banyak stiker itu. Keren. Iya. Juga sebenarnya kita di stiker itu agak apa ya, agak kurang bagus sih. Soalnya kita itu ngambil contoh posternya itu kan, ini kan baru benar-benar pertama kali ya, kita belum tahu medan Perlombaan di gimana di sana ya? di sana tuh gimana. Jadi kita itu ambil contoh poster itu kayak yang di internet gitu. Dan yang di internet itu ternyata posternya itu masih formal banget lah, kayak nanti ada kayak kop surat gitu di bagian paling atas, terus logo, terus di bagian bawahnya tulisan, ada latar belakang, tujuan, manfaat, itu ditulis semua di situ. Kita itu malah bikin yang kayak gitu. Nah, itu salahnya. Pas kita kesana kaget lah, kok poster mereka poster kekinian gitu. Iya, gitu-gitu ya. Nah, itu aduh salah. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi pengalaman. Jadi pengalaman. Itu sebenarnya kita juga udah ada ada perasaan lah, kalau misal nggak menang ya nggak apa-apa lah. Kayak pengalamannya itu emang udah dapat banyak banget itu. Kita jadi tahu medan lah gitu. Ya udah pernah ke ITB. Udah pernah ke ITB juga. Terus akhirnya sampai di pengumuman Berapa tadi? jam 5 ya? jam 5 kita pengumuman. Jam 5 pengumuman, yaitu dimulai dari pembacaan juara pertama, dari dari juara 3 ya, dari juara Dari runner up. runner up. Oh ya, runner up yang dari juara harapan. Dari runner up itu dipegang sama Pradita Dirgantara. Jadi Pradita tuh ada 2 tim yang lolos, dua-duanya menang. Jadi emang Tadi apa ya? Oh iya. dua-duanya lolos. Yang runner up diambil sama Dirgantara, yang juara 3-nya ya kita alhamdulillah. Juara 2-nya dari SMA 1 Jember. Nah, dan juara 1-nya dari Pradita juga. Terus ada lagi best presentation, itu diambil sama Pradita juga. Sama Pradita. Lagi 3 ya. 3, jadi mereka bawa 3 juara. Yang best poster itu aku lupa sih dari mana. Itu SMA 3 Bandung. Iya, SMA 3 Bandung. Di Bandung sendiri ya. Masih. Ya habis itu udah alhamdulillah foto-foto biasa. Ya. Foto-foto terus Pamer, udah ada pialanya belum Mas itu? udah udah. Iya, pamer dong foto-foto pegang piala Ya, gitu. iya biasa lah. Iya kayak gitu doang sih. Ada tuh sertifikatnya langsung diserahin kalau nggak salah. Pas keluar Langsung diserahin. kita langsung pulang. Pulangnya tuh jam berapa tuh? Apa balik ke hotel dulu? Enggak, langsung Enggak, pulang. langsung pulang. Jam 7 malam ya. Iya, jadi dari ITB kita langsung ke stasiun. Itu pun macet. Iya, itu macet. Itu udah keburu jam. Udah agak panik tapi tapi alhamdulillah masih keburu keretanya sih. Nggak Udah ketinggalan mereka lagi. iya ketinggalan. Ya
akhirnya pulang, dan ternyata pas pulang prototipe yang kita bawa ketinggalan. Itu nyesek sih sebenarnya, ketinggalan di kereta. Di kereta. Itu nggak ingat atau gimana tuh? Nggak ingat ya, Nggak ingat ya? soalnya kita pulang jam 7 malam kan. Jam 7 Kita pulang malam. jam 7 malam dan sampai ke sini Sampai jam Kebumen jam 1 malam. 1 malam. Itu posisi abis tidur, ngantuk dan capek. Ya, bisa tidur di kereta. Bisa. Karena capek sih. Capek sih, nggak capek sih. Capek. Terus tadi sampai sini jam 1 malam ya? Iya, jam 1 malam. Terus langsung pulang masing-masing Langsung atau? pulang masing-masing. Iya. Kalau aku sih ke asrama ya. Kena asrama guys. Nah prototipe itu kalian ingatnya pas kapan itu kalau ketinggalan? Pas kereta? itu. Keretanya udah pergi. Keretanya udah pergi, betul. Betul, pas keretanya udah pergi. Kita kan turun dari kereta itu kan kita belum sholat isya ya. Jadi kita mampir dulu sholat isya di stasiun. Iya. Dan ternyata pas di situ apa? Nyeletuk. Lah, prototipenya mana? Ternyata ketinggalan. Terus paginya coba ngehubungin pihak keretanya, ternyata udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya udah. Oh, ya sudah. Padahal mungkin kalau masih ada bisa dipajang di Dipajang dua ya. Bisa. Ya udah paling akhirnya. Nah, ini sih kalian buat topik ini apakah langsung di ACC oleh guru pembimbing kalian? Iya. Jadi pas itu kan saya sedang pelajaran riset gitu ya. Saya mengajukan judul ke Bu Dati gitu. Nah itu sama Bu Dati itu disetujui. Yaudah kamu ikut ini aja lomba di ITB karena ini kan berkaitan dengan teknologi gitu. Terus saya mencari tim, kemudian mulai membuat itu sih persiapan buat mengirim proposalnya. Nah, ini kalian kan juara 3 ya di tingkat nasional. Nah, siapa sih yang peraih juara 1 dan 2-nya? Untuk juara 1 itu dari SMA Pradida Dirgantara. Ya. Nah, dia itu bikin inovasi namanya Tahu Tema, tambak udang terintegrasi mangrove. Jadi dia itu bikin fokus ke skema mangrove-nya. Jadi kan di Indonesia sendiri itu mangrove sudah mulai dijajah sama pembangunan tambak gitu kan. Iya. Nah, itu kan mengkhawatirkan kalau tidak segera diatasi. Apalagi mangrove itu sangat berpotensi untuk menyerap karbon. Jadi mereka itu inovasinya emang bagus sih. Apalagi Indonesia itu ya terkenal dengan paru-paru, jadi mangrove itu harus dijaga. Kalau yang untuk juara 2 itu dari SMA 1 Jember ya kalau nggak salah. Nah, dia itu bikin inovasi biopori. Iya, biopori. Ya. Jadi kayak di atap rumah itu dibikin kayak tanaman. Di atap rumah tuh dia bikin lapisan-lapisan tanah gitu. 5 lapisan. Kan? 5 lapisan tanah gitu, terus nanti ditanamin kayak gitulah. Iya. Sebenarnya kita juga agak bingung sih. Kan kalau tanah itu kena hujan juga bisa longsor kayak gitu ya. Itu ditanyain juga sih. Iya. Ya nggak tahu, mungkin mereka penyampaiannya enak atau sama dosennya diambil poin apanya gitu kan jadi juara. Iya. Ini lomba isai ini sih kriterianya yang dosen ambil tuh apa sih? Ada nggak di juknisnya gitu? Ada sih. Sebenarnya kalau di Juknis itu ya yang kalau buat isainya kita kan isai ya. Kalau di isainya ya emang cocok enggaknya temanya sih sama bagus enggaknya inovasinya. Tapi kalau yang pas presentasi itu sebenarnya di Juknis itu yang dinilai presentasinya. Iya. Cuma mungkin ada beberapa aspek yang lain yang emang nggak ditulis gitu. Kalau dari analisis kita sih ya, yang masuk itu ini juga mungkin bisa buat pengalaman buat teman-teman ya. Ya, Yang benerin, guys. masuk itu jadi mereka itu emang memanfaatkan hal-hal yang menjadi masalah atau mungkin bahkan kayak cuma dibuang, kayak percuma atau nggak berguna gitu lah. Nah, mereka itu manfaatin itu dan yang dimanfaatin ini akhirnya bisa lebih berguna lah
jadi solusi. bisa jadi bukan suatu masalah lagi Iya. gitu, solusi. yang awalnya mungkin cuma sampah kayak gitu, nah mereka diapain Nilai terus yang berharga gitu. itu. Tapi kalau menyangkut tema kita mungkin ya yang mengatasi iklim sih, yang mengurangi permasalahan iklim. Soalnya kan sekarang permasalahan pemanasan global lah, penipisan, Udah gawat banget ya, udah gawat banget itu. Kalau dari jurnal-jurnal yang kita baca sekarang juga udah naik 1,1% ya. 1,1 derajat Celcius. Iya, 1,1 derajat Celcius udah naik. Itu sebenarnya kalau udah nyampe 2 derajat itu udah bahaya banget. Iya Jadi sih, berarti penting banget ya penting banget. untuk Harus mencegah segera sih. krisis iklim ini. By the way, kalian itu ya mau ikut lomba isai lagi. Nah, di UN-nya bukan? iya, Iya. betul. Kita mau ikut lomba lagi. Itu bukan isai tapi kita mau ikut itu iya, karya tulis ilmiah. Tapi buat pengiriman pertama itu kita ngirim abstrak dulu. Iya, Bagian ya. abstraknya dulu. Kalau misal alhamdulillah lolos, baru kita nanti ngirim full paper atau yang KTI itu. Dan kalau alhamdulillah lolos lagi ke sana. Amin. Presentasi. Amin. Amin. Nah, di lomba apa ya tadi? UNY, karya tulis ilmiah. Ya, karya tulis ilmiah, kalian mengangkat topik apa nih? Sebuah inovasi atau bagaimana? Untuk topik yang kami angkat itu lebih ke pengembangan energi terbarukan karena yang sesuai dengan tema pada lomba itu. Nah, kami itu mengembangkan energi terbarukan yang kombinasi, jadi disatukan kincir angin dan panel surya. Jadi untuk masalah pengembangan energi terbarukan itu kan beragam ya, dimulai dari harga, apalagi tergantung sama cuaca itu kan. Iya. Nah, tapi Indonesia sendiri itu kan punya ambisi untuk mencapai net zero emission 2060. Apa itu? Jadi itu kayak target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. Jadi inovasi yang kami ajukan yaitu pengembangan energi terbarukan yang terintegrasi untuk diimplementasikan di kawasan perkotaan. Karena perkotaan itu kan benar-benar padat gitu ya. Nah, untuk mendirikan panel surya sendiri itu kan memakan lahan yang cukup luas. Jadi kami memanfaatkan atap gedung untuk yang digenteng gitu ya. Tapi kami kombinasikan lagi dengan kincir angin. Karena di ketinggian gedung pasti kan tekanan anginnya itu lebih besar. Iya. Nah, itu jadi kami manfaatkan juga kincir angin di atap gedung perkotaan. Harapannya juga untuk inovasi ini itu bisa mensuplai energi pada kota tersebut. Jadi menciptakan kota yang hijau dan berkelanjutan. Dengan energi yang lebih bersih itu. Wah, ternyata keren banget ya bisa nemu ide sebuah inovasi sekeren itu ya guys. Nah, selanjutnya apa nih harapan dari kalian buat teman-teman biar bisa juga berprestasi? Dari Kak Wisnu. Kalau harapan dari saya sih yang penting kalian tuh yakin sama tulisannya sih. Iya, harus yakin. Tapi buat aspek paling utama ya yang penting menyelesaikan suatu masalah dan nggak menyebabkan masalah. Itu mungkin yang kalau juara-juara di lomba yang kayak gitu sih. Kalau harapan buat teman-teman ya lebih semangat aja sih ya. Ya semoga lebih banyak tim riset lah di Mandua. Mungkin Amin. kedepannya bisa ada ekstra riset atau apa. Ini Mas Jidan siap membimbing ini. Ya mungkin gitu aja sih. Ya semoga riset bisa Terus setara lah sama Olimpiade di Mandua. Amin, semoga Amin. bisa semakin maju ya. Iya. Ya, selanjutnya dari Kak Jidan. Harapan saya untuk riset di Mandua Kebumen ya seperti yang kita ketahui di Mandua Kebumen itu kan riset belum terlalu berkembang ya. Untuk tim riset itu masih sedikit.
hanya beberapa tim gitu ya, nggak ada, hanya baru 2. Nah harapan saya untuk riset di Mandua ini, jika bisa, kalau bisa dibuat ekstra riset agar semakin banyak tim yang berpotensi untuk lolos ke tahap selanjutnya. Iya, boleh banget ya. Jadi bisa berkembang gitu ya. Karena riset itu akan digunakan untuk kuliah kalian nantinya. Iya, skripsi ya. Ya, Selanjutnya dari Kak Nada. untuk dari harapan saya buat kalian nih ya, kalau kalian tuh punya ide atau punya pemikiran tentang apa gitu lah ya buat penelitian, mending dicoba, jangan cuman kayak buat pemikiran. Kalian tuh harus ada langkah untuk terus maju, terus nyoba, jangan cuman dipikir terus, nanti malah jadi beban gitu. Iya, Mending pastinya. kayak lakuin aja kalau kalian memang mau. Nah ini juga bisa buat penambahan tim riset Mandua Kebumen. Jadi kalau kalian tuh punya ide penelitian, daripada kalian tuh disimpan di pikiran terus kalian tuh nggak ngelakuin, mending kalian ngelakuin, terus nanti kalau ada perlombaan kalian bisa ajukan. Iya. Hmm. Nah, di Mandua juga ada guru pembimbing ya siap Iya. untuk membimbing. Jadi tim-tim riset. mungkin buat langkah awal teman-teman kalau misal bingung ya, kalau punya ide gitu bisa disampaikan ke pembimbing dulu. Ya. Kalau pembimbing riset di Mandua buat sekarang mungkin Bu Sinsin sama Bu Dati juga. Berarti Siapa ya? Iya. Westin kan gak di sini. Wah, selesai juga ya episode kali ini. Nah, nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kang.